Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Sikat seputar iman Katolik. Nah, program Sikat seperti biasa akan tayang di YouTube Paroki Katedral Purwokerto setiap hari Rabu pukul 6 pagi. Nah, bagi saudara-saudari yang terkasih yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Paroki Katedral ini supaya jika ada video terbaru atau informasi perayaan Ekaristi bisa langsung muncul notifnya di YouTube Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini Sikat edisi yang spesial. Karena apa? Kita kedatangan seorang frater. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh dengan frater yang ada di samping saya ini, mengingatkan dan memberitahukan sekalian pengumuman frater. Jadi Bapak Ibu sudah kerasan ya atau sudah terbiasa dengan frater sebelum yang sebelah saya ini di episode-episode yang lalu, ya kan? Jadi episode yang lalu biasa tampil frater Antonius Sabtono. Nah, karena frater Antonius Sabtono sudah selesai nih masa tahun orientasi pastoralnya di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, maka beliau sekarang melanjutkan studi di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Nah, tidak pakai lama, gercep, langsung ada penggantinya di sini di Paroki Katedral ini, frater yang baru. Jadi sekalian kita kenalan dan mengenal lebih jauh tentang frater yang baru ini. Frater, selamat berjumpa dan selamat datang di Paroki Katedral Purwokerto. Terima kasih. Semoga kerasan. Amin. Siap, amin ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berkenalan dengan frater kita yang baru ini. Monggo frater, silakan. Terima kasih Mas Garda. Ya. Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, perkenalkan, nama saya Yohanes Hari Gunawan Wibisono atau biasa dipanggil Frater Hari. Saya untuk saat ini hadir sebagai calon imam Diosesan Keuskupan Purwokerto dan saat ini sedang menjalani tugas tahun orientasi pastoral selama 1 tahun ke depan di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dan saya berasal dari Paroki Santa Teresia Lisiuk Boro, daerah istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Dan untuk kalau misalkan mau melihat sejarah hidup saya numpang lahir di Jakarta. Saya numpang lahir di Jakarta di Cipinang 27 Juni 1997 dan kemudian saya tinggal di Tambun, Bekasi Timur di Paroki Santo Arnoldus Jansen. Lalu ketika tahun 2009 itu saya pindah di Mboro. Nah, dulu ketika saya SD, saya akrab dengan imam-imam SPD yang kebanyakan itu mereka berasal dari Nusa Tenggara, Lombok dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya itu dulu tidak mengenal yang namanya imam diosesan. Saya baru masuk ke Mboro itu saya baru kemudian mengenal bahwa ternyata ada yang namanya Romo Projo. Nah, untuk sejarahnya itu saya bisa mengenal Keuskupan Purwokerto itu nanti ada kisahnya ketika di Mertoyudan gitu. Tapi kemudian pikiran saya terbuka itu ketika saya di Mboro, karena Mboro itu ya hampir 90% umatnya beragama Katolik, sehingga ya saya bersyukur dari situ pengenalan iman saya semakin bertumbuh. Itu saja. Terlebih dahulu, nanti bisa dilanjut lagi. Mantap. Jadi boleh dipanggil frater Hari. Frater Hari, iya. Tapi kalau teman-teman kru Sikat ini biasa manggilnya frat atau ter, nggak apa-apa ya ter? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, frater Hari. Tadi kan frater bilang numpang lahir di Jakarta ya, di Cipinang, lalu pindah ke Paroki Mboro. Nah, dari saya sendiri nih frater, Mboro itu posisinya di mana sih? Itu sebenarnya kepo ya kalau bahasa mudanya ya. Belum tahu secara pas itu Mboro itu di mana. Tapi yang saya tahu, Mboro itu adalah banyak romo, banyak imam yang berasal dari Paroki Mboro. Jadi dalam saya sendiri itu menyebutnya paroki yang banyak romonya. Jadi bisa dijelaskan mungkin strategis Mboronya itu di sebelah mana sih? Dari Jogja itu kemana gitu, Dokter? Baik, Mboro sendiri itu berada di Kabupaten Kulon Progo. Dia berada di bagian paling, bukan paling sih, tapi agak ke utara. Dia berbatasan langsung juga dengan Paroki Purworejo sebenarnya di Keuskupan Purwokerto.
dan ya itu batas parokinya itu ya batas provinsi. Nah, dia kalau misalkan kita mengetahui Sendangsono itu Dua Maria Sendangsono itu kan itu sebagai Paroki Mboro itu ada di sebelah selatannya. Sebelah selatannya Sendangsono. Karena dulu juga Paroki Mboro ini meliputi satu kabupaten Kulon Progo itu ada Nanggulan, ada juga Promasan. Nah, Promasan itu adalah paroki pemekaran dari Mboro itu sendiri. Cabang gitu ya. Cabang. Gitu. Oke, berarti perbatasan antara Purworejo dan Kulon Progo. Oke, siap. Wah, berarti kapan-kapan saya harus main ke sana itu, biar tahu gitu ya. Siap. Oke, Frater Hari, kita langsung aja nih Frater, mungkin ke sisi panggilannya Frater nih. Kan menjadi seorang Frater itu kan prosesnya itu kan agak lama gitu ya, Ter. Untuk menjadi seorang imam itu butuh berapa tahun ya, Ter? Kalau pada umumnya gitulah, pada umumnya. Pada umumnya kalau misalkan dari lulus SMP itu pendidikan sekitar 13-14 tahun. 13-14 tahun. Bayangin kalau, Bapak Ibu, 13-14 tahun. Kalau dari SMA itu 11 tahun. 11 tahun gitu ya. Berarti sungguh benar-benar kalau kita ke gereja lalu bertemu dengan seorang romo, seorang imam, itu prosesnya untuk menjadi imam itu tidak gampang ya, Frater ya. 14 tahun. Bayangin 14 tahun formasi atau belajar menjadi imam. Jadi benar-benar kita itu romo-romo kita itu romo-romo yang hebat, romo-romo yang pintar, romo-romo yang udah katam lah istilahnya kalau urusan tentang kitab suci atau pelajaran gitu ya. Oke, sekarang Frater kita langsung masuk menggali lebih dalam Frater hari ini. Berawal kepikiran menjadi romo itu waktu kapan? Waktu sekolah atau sudah lulus sekolah atau gimana? Monggo. Dulu itu ketika saya masih di Bekasi, ada satu imam SPD. Beliau ini tuh beda gitu dari yang lain. Biasanya kan kita bertemu romo-romo SPD itu kebanyakan berasal dari Flores, Nusa Tenggara dan daerah timur lah intinya. Tapi ada satu imam SPD ini ternyata dia tuh orang, kalau tidak salah orang Bogor waktu itu tahun 2005, 2006 itu saya menjumpai beliau itu sosoknya itu sangat ramah sekali gitu. Saya waktu itu membayangkan kan kalau misalkan romo SPD di sana kebanyakan itu kan dalam tanda kutip tuh agak sedikit galak ya. Tapi beliau ini tuh sangat ramah sekali. Ketika kami pulang sekolah itu mau menyapa, bahkan nyapanya itu pas beliau itu lagi pakai kaos oblong gitu terus celana pendek lagi nyapu halaman itu. Saya ngerasa seorang romo yang berada di mimbar yang istilahnya itu kayak sangat bijaksana sekali itu mau untuk istilahnya kayak mendarat gitu serawung gitu. Bahkan melakukan hal yang ya mungkin bagi kita biasa kayak biasa banget itu, tapi mau dilakukan oleh beliau ini gitu, sehingga itu menjadi kayak istilahnya pengalaman pertama saya itu ngerasa kayak romonya luar biasa gitu. Kesan pertama saya seperti itu. Tapi kemudian udah lupa gitu. Sudah lupa sampai saya pindah Boro itu udah nggak ada bayangan lagi untuk jadi seorang imam dan lain sebagainya gitu. Nah, terus di Boro itu baru pertama karena di sana banyak umat Katolik, kedua di sana itu dekat gereja, pasturan, bruderan, susteran, rumah sakit dan lain sebagainya. Banyak karya gereja di sana. Dan yang ketiga itu ketika di Boro itu seperti tidak ada jarak antara imam dengan umat gitu. Sehingga rasa-rasanya tuh kayak nek ngobrol mbek romo niki kayak nggak kaku gitu, nggak takut, santai. Dan rasa-rasanya tuh sosok imam di sana itu menjadi sosok imam yang seperti sungguh-sungguh seperti gembala gitu. Ketika dalam homili itu berpesan sesuatu, umat itu istilahnya kok kayak kayak seperti domba-domba yang sungguh mengikuti gitu loh. Mau diarahkan, mau diberitahu, diberi masukan, dan bahkan juga posisinya waktu itu kok kayak nggak ada sih kayak gambaran umat yang ngeyel membelot itu nggak di Boro itu sebagian besar itu umat itu ya imam itu ketika homili itu memiliki pesan apa atau istilahnya menyampaikan dari Bapak Uskup memberikan surat gembala, terus habis itu dibahasakan oleh romo paroki itu diterima dengan sangat halus gitu, sehingga saya ngerasa sungguh-sungguh luar biasa sekali romo paroki di Boro itu, dan itu membuat memberikan kesan baik
dan ketertarikan tersendiri buat saya. Lalu setelah itu karena romonya yang dekat dengan umatnya gitu, langsung tergerak hatinya, oh aku mau jadi romo nih, itu nggak ter? Iya. Melewati proses liku-liku percintaan dulu mungkin. Saya sih sebenarnya waktu itu apa ya, mau bilang mau jadi romo juga saya gengsi dan istilahnya kayak, aduh kok kayak misalnya meh jadi romo kok kayaknya nggak ada temennya gitu. Terus dilalah kok kebetulan ada teman yang mengajak gitu, jadinya aduh puji Tuhan sekali gitu. Terus kebetulan juga guru agama di SMP kami itu dia dekat dengan dekat dengan pihak Seminari Merto dan kami diberikan brosurnya itu. Akhirnya ya sudah saya mendaftar. Hanya ada sedikit pengalaman mengecewakan di sini bahwa ketika minta tanda tangan Romo Paroki untuk menyetujui berangkat gitu ke Merto, itu kok Romo Parokinya itu memberikan tanggapan yang kurang mengenakan. Kurang mengenakan. Gimana nih kalau boleh tahu gimana nih kurang mengenakinnya nih? Kalau boleh tahu. Begini tanggapannya. Boleh dadi romo ki ojo saiki. Sok baru kuliah wae ben misalnya dadi romo itu niat tenanan gitu. Istilahnya tuh sederhananya saya diminta supaya jangan jadi romo sejak dini gitu. Istilahnya kalau jadi romo ya habis kuliah aja biar benar-benar mantep gitu. Jadi romonya. Jadi karena beliau ini mungkin takut kalau misalkan udah masuk dari lulus SMP kan, masuknya dari SMA, terus habis itu nanti kuliah lagi di Kentungan, terus nanti jadinya kan api semangat panggilannya itu sudah redup gitu, akhirnya ujung-ujungnya cuma keluar gitu. Jadi romonya itu gini ya tadi ya diartikan, saya boleh mengartikan itu jadi romonya nanti dulu, kuliah dulu gitu ya, biar mantep gitu ya. Lalu tanggapan Frater sendiri? Saya sih sebenarnya waktu itu mungkin waktu itu reaktif ya. Saya merasa gimana sih orang gereja itu juga istilahnya kayak membutuhkan calon gitu loh. Mikir saya gitu, gereja membutuhkan calon imam masa depan gitu. Tapi kok malah dihalang-halangi gitu. Karena bisa jadi nanti kalau misalkan di masa depan pas kuliah malah mbokan udah lupa dengan panggilan itu sendiri, karena kan panggilan itu kan tidak langsung dipanggil sekarang sampai selanjutnya, tapi kan itu kan mengikuti momentum juga. Tapi akhirnya saya juga sekarang mikir bahwa ya mungkin kehendak dari Romo itu supaya benar-benar sebuah timbalan atau panggilan imamat itu supaya akhirnya ditanggapi dengan serius dan sungguh-sungguh, bukan menjadi sesuatu yang main-main. Betul. Berarti akhirnya gimana? Akhirnya saya ya tetap aja nekat. Saya tetap terus minta tolongnya ya dari pastor vikaris, pastor kaya. Rekan-rekannya kan baik gitu. Dan membantu kami. Berarti sama rumah parokinya berat itu ya. Lipir dulu. Pastor vikaris, promo vikarisnya itu ya. Oke, Frater Heri. Unik tentang pertama awal panggilannya. Berarti setelah itu Frater diterima ke Seminari Mertoyudan. Nah, boleh ceritain nggak di Mertoyudan itu pertama itu ngapain aja, lalu proses tahapan selanjutnya untuk setelah itu tawar rohani atau gimana gitu. Baik, selama di Mertoyudan lah pokoknya. Diawali dari Mertoyudan ya? Iya, diawali dari Mertoyudan. Kalau lulus dari SMP, berarti kan di Mertoyudan itu kita full sama SMA-nya itu 4 tahun. Kenapa 4 tahun itu karena ada namanya satu itu kelas 0 atau istilahnya KPP, kelas persiapan pertama. Di kelas persiapan, kok masih ada kelas persiapan pertama segala sih? Nah, itu kelas persiapan pertama itu mata pelajarannya dan tugas-tugasnya itu adalah kita dipersiapkan untuk istilahnya kurikulum-kurikulum yang di luar dari SMA biasa. Kayak misalkan bahasa Latin, sejarah gereja, terus habis itu juga pengantar ke dalam kitab suci. Nah, sejarah gereja pun tidak hanya sejarah gereja toh, tapi ada sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja dunia. Terus juga nanti pengantar ke dalam kitab suci itu masih ada kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dasar gitu ya, dasarnya ya. Nah, jadi dan juga ada mata pelajaran itu namanya kalau di Mertoyudan itu namanya 3S. 3S itu sanktitas. Sanktitas itu artinya kerohanian atau spiritualitas. Lalu sanitas. Sanitas itu kebersihan dan juga kerapihan itu. Nah, terus siensia itu berkaitan dengan pengetahuan. Nah, 3 hal ini juga masuk dalam mata pelajaran ketika di kelas KPP itu. Dulu itu saya ingat ketika di kelas 0
itu yang namanya kita tiga pelajaran ini itu yang sanitas itu. Sanitas itu melipat selimut itu dia mencuci pribadi ya, pribadi. Iya, yang berkaitan dengan kebersihan diri, mencuci baju, nyetrika itu juga diajarkan di sana gitu. Jadi benar-benar kayak wah, benar-benar istilahnya dipersiapkan dari dasar gitu. Terus betul. Berkaitan dengan sanktitas itu kita diajarkan untuk waktu itu doa ibadat pengenalan dengan ibadat kompletorium sama ibadat pagi atau laudes waktu itu. Oh iya, laudes. Laudes dan juga beberapa doa-doa dasar. Itu supaya kita hafal gitu ya maksudnya. Terus juga ada kayak pendasaran kerohanian itu sendiri. Lalu untuk yang siensianya itu kebanyakan berkaitan dengan bagaimana caranya kita punya metode belajar. Jadi diajarkan strategi belajar supaya nanti teman-teman ketika di Merto itu kan asrama dan metode belajar teman-teman itu kan beda-beda gitu. Meskipun belajarnya dalam satu ruangan yang sama. Karena kelas kita pelajaran itu juga ruang kita belajar ketika malam hari gitu. Oh gitu. Berarti metodenya misalnya gimana metode belajarnya? Ada metode belajar mungkin mencontek atau apa? Di Merto Yudan itu kekasannya adalah satu saja teman ketahuan mencontek, itu silahkan mengundurkan diri atau dikeluarkan begitu. Jadi di sana ditekankan sekali nilai kejujuran dalam hal pengetahuan gitu. Seperti itu. Satu mencontek semuanya enggak mengundurkan diri, dipersilahkan dikasih opsi gitu ya. Dipersilahkan mengundurkan diri atau diminta untuk mundur. Oh, jadi di DO atau menyediakan dirinya saya mundur aja ini. Iya, gitu bahasa halusnya sih. Bahasa halusnya gitu ya. Makanya diminta untuk benar-benar bagaimana kita bisa mengetahui cara saya yang nyaman untuk belajar itu gimana sih gitu. Nah, itu diperkenalkan lewat 3S itu tadi salah satunya di sini. Betah nggak sih? Maksudnya dari rumah yang bersama dengan orang tua, lalu tiba-tiba masuk ke seminari yang suruh sendiri, suruh mandiri, itu pertamanya rasanya gimana? Berat apa enggak? Saya tuh waktu itu masuk tanggal 14 Juli 2012. Itu kan diantar sama orang tua. Saya ingat banget itu waktu itu pas orang tua saya pulang tuh kan saya nunggu saya ke depan itu. Waktu itu belum ada pos satpam. Terus saya ke depan di gerbang itu saya nangis. Karena ditinggal bapak ibu sama mbah saya waktu itu yang antar. Saya nangis itu terus habis itu ya wes lah. Habis nangis itu terus saya masuk ke dalam itu ketemu sama teman-teman coba untuk kenalan itu. Tapi memang rasanya ya gimana ya, orang pertama kali masuk asrama. Iya, betul. Ada ya kalau misalkan ya kemungkinannya cuma 2, punya teman banyak atau dimusuhin sama banyak. Iya, betul. Nah, pilihan kemungkinan cuma 2 itu aja. Gitu. Itu sih yang saya alami waktu itu kayak gitu. Dan dari pengalaman pertama itu nangis, terus kemudian rasa-rasanya kan saya 4 tahun di sana. 4 tahun, betul. 4 tahun di sana. Kok tahun kedua akhir itu rasa-rasanya kok terus agak malas untuk kunjungan gitu. Istilahnya kan dulu kan saya sering sekali dikunjungi. Ada kunjungan keluarga, iya. Kunjungan keluarga di minggu kedua tuh saya sering sekali dikunjungi. Terus habis itu di tahun ketiga saya beberapa kali saya minta tolong Bu, wis lah rasa dikunjungi. Rasanya malah saya bosen gitu loh. Lama-kelamaan saya bosen, terus akhirnya di tahun keempat itu saya jarang dikunjungi. Paling cuman 1 semester itu 1 kali. 1 semester 1 kali. Gitu. Jadi dari yang tadinya nggak mau dilepas terus kok lama-lama udahlah nggak usah dikunjungi. Saya juga kalau misalkan liburan juga pulang itu ujung-ujungnya cuman dolan ke tempat teman-teman asrama saya. Oh iya. Jadi pada awalnya berat ya tadi. Ya. Nangis berat. Itu ya emang. Susah sama keluarga itu emang susah gitu ya. Cuma lama-lama ketemu teman yang istilahnya sejalan gitu ya. Tapi dimusuhin nggak tuh? Tadi kan ada 2 kemungkinan nih dimusuhin. Iya. Sebenarnya 2 pengalaman itu saya dapatkan. 2 pengalaman itu saya rata ya. Iya. Saya komplit toh. Ya. Komplit. Berarti pernah dimusuhin juga ternyata. Pernah dimusuhin. Oke, Frater, habis dari Merto Yudan, lalu kan kalau nggak salah kalau saya tanya dengan teman-teman Frater yang lain itu ada pemilihan gitu ya maksudnya ke novisiat atau ke diosesan gitu. Nah, yang mau saya tanya ini Frater kan berasal dari Bekasi, Cipinang tadi ya di Jakarta ya, lalu pindah ke Mboro. Nah,
dua-duanya ini dari Cipinang sama Boro ini nggak ada sangkut pautnya dengan Keuskupan Purwokerto ya. Jadi karena Keuskupan Purwokerto itu kan bukan, Paroki Boro itu kan bukan Keuskupan Purwokerto kan. Iya, Nah, betul. kenapa Frater bisa istilahnya nyebrang ke tetangga sebelah Keuskupan Purwokerto? Awal mulanya tertarik masuk Keuskupan Purwokerto itu apa? Baik, jadi ketika kelas 1 atau tahun kedua di sana itu ada yang namanya retret. Retret. Nah, ketika mengikuti retret itu kebetulan yang mengisi itu salah satu romo diosesan dari Keuskupan Purwokerto. Oh. Itu. Nah, saya merasa tertarik dengan dengan pemateri ini, dengan beliau ini gitu. Karena dari pengalamannya, caranya menyampaikan itu membuat saya merasa kayak pengen mengenal lebih dalam gitu. Keuskupan Purwokerto itu seperti apa sih gitu. Nah, itu awal mulanya di situ, dan juga mengingat bahwa kelas 0 itu Supamong saya, salah satu staf yang mendampingi saya itu Romo Stefanus Herianto. Oh, Romo Stefanus Herianto, ya. Gitu. Romo Stef. Dia yang mendampingi saya. Terus habis itu ketika kelas 1 saya udah merasa tertarik, tapi habis itu cuman kayak disentil gitu loh. Habis itu udah selesai gitu. Rasa penasarannya udah hilang lagi. Pas kelas 2 itu ada retret lagi. Namanya retret Elixio. Bagi saya itu retret pemantapan ya. Apakah saya mau melanjutkan atau saya mau mundur, karena di kelas 2 itu retret itu menentukan apakah kita mau melanjutkan sampai ke kelas 3 di situ di Merto, atau kita mundur dan kelas 3-nya kita di luar. Gitu. Itu menjadi pemantapan. Terus saya pas itu ketika saya mengingat Purwokerto itu saya teringat, ada juga Keuskupan Agung Jakarta. Ya, karena saya juga kan kenal juga dengan pernah juga mengenal formasi di KJ seperti apa. Juga beberapa imam juga saya kenal. Terus juga saya juga teringat lagi Keuskupan Agung Semarang. Karena itu juga bisa dibilang itu pengalaman kedua saya. Pengalaman kedua saya tertarik gitu loh sebagai seorang calon imam gitu kan. Nah, akhirnya saya menimbang-nimbang untuk udah lanjut dulu, tapi saya masih memperdalam lagi kira-kira saya mau milih mana gitu. Karena juga saya tertarik sebenarnya dengan Serikat Yesus gitu. Hanya ya berat kalau mau memilih, karena saya merasa saya tuh masih ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, sehingga saya pantas Yesus gitu. Kayak rasa rendah diri ya. Gitu. Kayak saya proses inilah proses di mana kita memilih menimbang lembaga hidup bakti ataupun diosesan, itu juga sekaligus kita mau lanjut atau enggak di pendidikan itu. Nah, itu prosesnya juga sekalian di situ. Karena di kelas 1 dan kelas 2 itu ada nanti momen promosi lembaga hidup bakti. Jadi nanti dari seminari tinggi yang projo-projo itu datang ke Mertoyudan untuk promosi. Terus Yesuit, MSF gitu. Jadi lembaga hidup bakti namanya kita akan membaktikan diri ya kepada kongregasi atau istilahnya diosesan itu. Nah, itu namanya lembaga hidup bakti. Terus nanti di kelas 3 itu adalah retret konfirmasi retret final. Nah, itu tadi yang mungkin belum menjawab pertanyaan aku ya, dari pertanyaan saya. Kenapa memilih Keuskupan Purwokerto? Jadi karena disentil romonya pas memberikan materi itu, wah kok menarik gitu ya. Nah, jadi itu awal tertariknya ya. Lalu benar-benar mantepnya itu karena apa? Motivasinya apa tadi? Motivasinya karena saya pas live in di Purbalingga. Itu saya melihat banyak teman-teman beragama Muslim. Saya merasa tertarik untuk istilahnya berdinamika dengan mereka gitu. Tapi rasa-rasanya kok masih ingin istilahnya ingin mencoba untuk mengenal kembali juga Keuskupan Purwokerto ini. Kan keuskupan yang saya melihat kalau dibandingkan dengan Semarang, umatnya sekitar ada 50-an lebih kan. Nah, terus juga saya melihatnya sih dari segi tenaga imamnya yang masih kurang. Bapak Ibu. Jadi gitu. Buat Bapak Ibu yang putranya lagi di seminari atau punya putra yang ternyata jadi romo, monggo lah bisa membaktikan diri ke Keuskupan Purwokerto ya, karena imam tenaganya kurang banget ya tadi kayaknya.
kalau mau dibuat anu sih sepertinya menurut saya pribadi sih masih kurang jauh ya? dari kurang. Jauh dari cukup lah gitu. Jauh dari cukup. Oke, Frater Hari, kita lanjut nih ke step berikutnya. Jadi setelah memilih Uskupan Purwokerto, gitu ya. Oh, saya pengen di Uskupan Purwokerto. Lalu kan langsung lanjut ke tahun rohani. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan apa lagi Ter? Pengalaman di tahun rohani Santo Agustinus Tegal itu ada pengalaman yang menarik atau pengalaman yang menggelitik gitu ya. Untuk menguatkan panggilan tentunya loh ya, bukan hal yang lain-lain. Betul. Pengalaman menariknya itu adalah ketika saya di bulan Januari itu saya disuruh pulang. Disuruh pulang untuk pengolahan lanjutan. Untuk pengolahan lanjutan. Nah, dan kebetulan yang nyuruh saya pulang itu ya sekarang bertugas di sini. Siapa itu? Nah, waktu itu sebenarnya kan teman-teman itu kan kita punya kesempatan pulang 1 kali. Itu untuk pengolahan luka batin. Tapi kemudian hanya saya yang diberikan kesempatan pulang 2 kali karena ada pengolahan lanjutan itu. Itu maksudnya disuruh pulang itu gimana Ter? Maksudnya disuruh pulang ketemu keluarga. Oh, aku mau membereskan semua masalah dengan keluarga Ya, atau gimana? itu yang pertama itu untuk pengolahan luka batin itu ingin membereskan semua masalah dengan keluarga. Nah, yang kedua ini, yang bonus ini tadi itu karena saya melakukan salah satu tindakan ya bisa dibilang kesalahan lah, kekeliruan dan akhirnya dipandang sama staf Torsa waktu itu kok ini masih berkaitan dengan kepribadian, jadi saya diminta untuk pulang kembali. Oh gitu. Berarti pengalaman menggelitiknya itu ya. Selebihnya itu ada lagi nggak Ter? Selebihnya itu ya gini, ini berkaitan juga dengan apa yang saya sukai gitu kan. Saya kan kebetulan suka kereta. Nah, sama kayak saya ya, kereta. Dan ini pengalamannya juga berkaitan dengan pengalaman pulang itu tadi. Ketika pulang itu kan saya disuruh pulang waktu itu tanggal 22 Januari 2017. Saya disuruh pulang. Terus saya pulangnya hari Selasanya kan, hari Selasa. Keretanya itu pagi jam 7.45, sedangkan saya itu dari Torsa itu berangkat sekitar jam 7.25. Nah, itu kan masih ada 20 menit. Saya juga ngerasa bahwa wah dari Torsa sampai ke stasiun pasti dekat dan pasti ada beca lah, ada ojek dan atau kendaraan umum lainnya. Akhirnya saya coba ketika saya disuruh pulang itu saya coba untuk jalan dulu. Ternyata kok sampai di komplek SD Pius itu kok nggak ada beca, nggak ada ojek gitu kan. Terus saya jalan lagi sampai ke nyebrang Pantura itu kok masih belum nemu gitu kan. Terus saya nyoba untuk di dekat komplek pasar pagi itu kan ada pasti ada beca loh. Saya coba tanya, tapi kok mereka sudah nunggu penumpang semua. Udah dipesen. Terus akhirnya ini pengalaman rohani saya, akhirnya saya bilang, "Wis Tuhan, kalau misalkan memang ini panggilan yang kau serahkan, yang kau percayakan kepadaku, aku manut gitu. Pasti kau akan berikan jalan. Tapi kalau memang bukan ya sudah, berarti saya akan ketinggalan kereta ya." Terus akhirnya saya lari ada tukang beca yang manggil. Waktu itu saya ngeliat jam, wah sudah 1,5 menit tuh. Terus becanya nawari untuk nganter saya ke stasiun meskipun dia juga nunggu penumpang sebenarnya. Terus ya sudah, saya diantar. Ketika saya sampai stasiun, terus saya nyerahin KTP. Waktu itu sampai dibantu karyawan stasiun untuk nyetakin gitu. Terus ketika saya melihat ke keretanya itu rangkaiannya, semua pintu itu udah ditutup, tinggal pintu kereta restorasi aja. Saya disuruh masuk lewat situ. Ketika saya masuk langsung bisa bernafas lega. Itulah pengalaman bagaimana saya benar-benar yakin sampai sekarang, wah ini timbalanku tenang gitu. Dalam banget, yakin dan berpasrah. Tuhan, kalau ini kehendakmu, Frater Hari menjadi Romo, pasti terjadilah gitu ya. Dan akhirnya pengalaman hampir tertinggal kereta api itu benar-benar menguatkan Frater Hari sendiri, luar biasa. Ya, pengalaman hampir tertinggal kereta api itu menguatkan Frater Hari dalam mengolah panggilannya untuk menuju imam diosesan. Sangat luar biasa sekali, Frater. Saya sebagai MC-nya di sini tuh ini bulu kuduknya merinding ya, ketinggalan kereta itu nggak enak teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Kita kehabisan uang gitu kan, kalau kehabisan uang kita lagi bawa uang pas gitu, keretanya belakangnya nggak ada, itu kan
pusing ya kalau jadi ketinggalan grade 1. Tapi Frater Hari tadi dengan berpasrah pada kehendak Tuhan. Tuhan, aku ini ingin jadi Romo. Kalau misalnya itu sesuai dengan jalan ceritamu, ya terjadilah mana ya ya. Nah, jadi akhirnya Frater bisa sampai ke stasiun, keretanya sudah hampir berangkat, sudah ditutup semua pintunya, tapi ada satu pintu restorasi yang masih terbuka, jadinya menyelamatkan Frater Hari. Oke, Frater Hari, tadi di Torsa sudah bercerita pengalaman yang menggelitik dan unik gitu ya, dan mengesan ya bagi Frater Hari sendiri. Setelah dari Torsa, setahun itu 2 tahun tadi di Torsa? Di Torsa 1 tahun. 1 tahun ya. Lanjut ke Seminari Tinggi ya? Seminari Oke, Tinggi. lanjut ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Nah, awal mula dari Torsa ke Seminari Tinggi, ada istilahnya space nggak atau kaget gitulah, kaget dari antara Torsa yang mengolah panggilannya dengan beberapa orang aja gitu kan, terus di Seminari Tinggi bertemu dengan mungkin frater dari kuspan lain gitu kan, atau dari ordo lain juga ada kalau nggak salah ya. Cuma kuspan lain gitu. Ketika saya masuk itu masih ada dari Uksu. Oh, dari Uksu, iya. Lalu apa tuh perbedaannya dari Torsa ke Kentungan dan apa? Ada pengalaman mendidik lain nggak di Kentungan selama frater sebelum masa topper ini? Baik. Begini, di Torsa itu kan komunitas kita kecil. Betul, kecil. Terus habis itu juga fokusnya itu ke pengolahan kerohanian. Kebanyakan pengolahan rohani dan kepribadian. Yeah. Nah, sedangkan ketika masuk Kentungan itu pertama komunitas besar, bukan keuskupan kita juga. Maksudnya banyak itu kan campur ya. Ada keuskupan Agung Semarang, ada keuskupan Medan, terus juga keuskupan Tanjung Karang waktu itu sempat, terus Ketapang, ditambah dengan kita keuskupan Purwokerto. Waktu itu juga saya sempat mengalami masih ada keuskupan Agung Jakarta di situ. Masih ada waktu itu. Nah, itu benar-benar jadi kayak wah, komunitasnya besar sekali. Komunitasnya besar sekali dari yang saya baru masuk sampai yang udah siap tahbisan ini. Itu banyak sekali ya. Tingkat awal sampai tingkat akhir itu benar-benar ambil satu di situ gitu. Nah, itu sempat membuat saya kaget juga, dan juga fokusnya kan di situ kan studi. Ya, studi. Nah, itu jadi kayak kagetnya karena di awal untuk tahun pertama masih bisa mengikuti kan ya, belum terlalu kesulitan, tugasnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kemudian di semester 2 itu langsung di drill gitu loh. Banyak sekali tugas paper, ujiannya tuh ujian lisan semua gitu, tapi kayak kisi-kisi untuk ujian akhirnya itu dari awal semester sampai akhir. Nah, itu jadinya kan kita kan nggak tahu, misalkan yang ditanyain cuma satu pokok aja, tapi kisi-kisinya ada 45 nomor. Itu kan kayak istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh bejo-bejonan. Iya sih. Beruntung ya wes di sini bakal apik iso jawab. Nah, misalnya orang bejo ya kalau nggak beruntung ya sudah blank kita. Sempat ngalamin itu nggak Sering. Gak usah frater ya, anak sekolah juga pasti seperti itu kalau disuruh lisan gitu ya, apalagi kisi-kisinya 1 dari 45 kisi-kisi ya. itu dan ya harus ada penyesuaian lagi. Adaptasi dari Torsa ke Kentungan itu ternyata semester awal frater Hari oke lah, masih bisa mengikuti lah ya. Lalu tingkat berikutnya baru agak hard nih, agak berat nih gitu. Oke. Selama di Kentungan, frater, itu kan tadi studi. Sampai berapa studi nih sampai masa topper ini? Berapa tahun atau berapa studi gitu? Ada apa gimana ya? Ada ketetapan nggak atau ketentuan nggak sebelum topper harus menyelesaikan berapa studi? Itu berapa tahun gitu? Baik. Jadi ketika lepas dari Torsa itu kan kita kan berarti dapat perutusan yang baru, yaitu studi. Studinya itu di Kentungan itu menyelesaikan S1 sarjana Fakultas Teologi itu. Nah, itu sebagai syarat untuk bisa topper. Nah, syarat untuk bisa toppernya itu nambah lagi, yaitu selesai skripsinya sebelum sebelum tanggal yang ditentukan. Waktu itu sih tanggal deadline pengumpulannya kami itu di tanggal 5 Mei. Itu dari fakultas supaya bisa nanti diujikan. Nah, ketika istilahnya waktu itu bisa diujikan sebelum bulan Juni,
itu berarti istilahnya kita sudah aman lah gitu loh, sudah bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Oke, Frater, berarti tadi harus selesai S1 dulu gitu ya, ya baru bisa topper gitu ya. Nah, sekarang kita mengarah ke toppernya nih, Frater. Begitu Frater dapat pengutusan nih, dapat Frater Hari, Anda diutus untuk topper di paroki katedral. Nah, apa pertama yang dirasa Frater? Paroki katedral itu bagi Frater itu ada bayangan nggak? Ya paroki katedral itu seperti apa gitu. Baik, sebenarnya ketika dulu pengolahan di tingkat 4 itu kan kami sempat wawancara dengan romo pendamping tingkat. Romo pendamping tingkat itu istilahnya kayak memberikan saran itu. Kira-kira dengan kamu yang pengolahannya seperti ini, kamu akan ditempatkan di kira-kira di paroki ini gimana? Kira-kira di seminari gimana? Kira-kira di komisi gimana? Nah, saya langsung ditembak dong sama wali tingkat saya. Nek gue ning katedral piye? itu bulan Februari itu saya masih mengerjakan skripsi loh. Wah, langsung kok katedral gitu. Karena saya ngerasa dulu ketika saya di Torsa, saya Natal tahun 2016 itu saya sudah di sini. Saya sudah pernah di sini gitu. Terus habis itu juga ketika di Mertoyudan, saya juga pernah di sini waktu itu bersama dengan Romo Boniapus dan Agung. Romo Agung. Gitu. Waktu itu dalam apa? Kesini itu maksudnya apa? Saya live in. Live in. Waktu itu yang live in kalau sama Romo Agung itu live in. Waktu itu ada PDID kalau tidak salah. Iya PDID. Lalu gimana? Dek gitu ya? Iya. Dek kaget gitu karena waduh kok katedral gitu. Katedral itu kan bisa dibilang paroki besar, paroki yang dan juga dekat dengan Wisma Keuskupan. Itu jadi kayak beban mental sih. Aduh, udah kena mental dulu ya. Iya. Tapi ya udah berarti pertama waktu Frater kemarin di misa di Kentungan itu saya nonton live streamingnya loh. Frater Hari Gunawan di Paroki Katedral itu rasanya gimana? Campur aduk. Rasanya saya merasa kayak aduh kok ora tembus le negosiasi. Wah ini udah negosiasi dulu nih pemirsa. Iya. Tapi gimana ya itu ya karena tadi ya mungkin ya berpasrah ya Tuhan jadilah kehendakmu gitu ya. Jadi Frater lanjut gitu ya. Betul. Saya lanjut. Oke. Istilahnya kayak semangat saya itu ya kehendakku duduk kehendaknya lah. Iya betul. Lakukanlah apa. Tapi sempat nggak tanya-tanya sama Frater Satono yang sebelum di sini gitu tentang katedral itu. Sempat tanya-tanya nggak? Saya itu nanya berkaitan dengan Punta dan iya. Itu gimana? Itu saya nanyanya malah justru ke Frater Rio dan Frater itu. Ke Frater Sabtono itu saya nanya, "Rong paroki ini piye yo?" Seperti itu. Oke. Kalau dari saya sendiri selamat menikmati. Oke, Frater Hari mungkin ini yang terakhir Frater Hari sudah di katedral akan menjalani topper selama 1 tahun ya, 1 tahun di sini gitu ya. Lalu kesan pertama diterima di katedral datang dari kemarin ya. Ini saat video ini dibuat Frater Hari kemarinnya baru datang. Lalu apa sih yang mau diolah di sini menurut Frater dan juga mungkin dari umat Paroki Katedral sendiri yang ingin lebih dekat dengan Frater atau ingin mengenal lebih jauh gitu ya. Lalu apa sih yang mau Frater lakukan di sini? Maksudnya apa yang mau diolah di katedral ini, Frater? Tentu saja saya mengikuti juga formasi ini. Formasi ini tidak lepas dari formasi seminari tinggi Santo Paulus Kentungan yang sudah mengutus saya. Saya tentu masih akan belajar berkaitan dengan kepribadian saya untuk bisa bagaimana caranya saya membawakan diri dengan baik itu dari bersama dengan pejabat gereja, makanya saya didekatkan dengan Wisma Keuskupan. Terus juga saya ingin mengenal tentang tentu saja yang berkaitan dengan administrasi paroki dan juga bagaimana caranya bisa sebenarnya saya ingin juga bagaimana caranya mengenal dan menyapa umat itu sendiri. Karena dilalah kok ya pas datangnya itu pas PPKM ya. Jadi ya sebagai warga gereja yang juga kita adalah masyarakat bangsa Indonesia, maka kita tetap mengikuti anjuran pemerintah gitu ya. Oke, jadi Frater Hari sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Paroki Katedral. Selamat menikmati pengolahan panggilannya di sini. Nanti program Pungta, program Kompletorium nanti bisa kerjasama lah, bisa sama kita lah gitu ya. Oke, Frater terakhir Frater. Mungkin ada Bapak Ibu dan saudara terkasih yang di rumah yang punya
putra nih yang mungkin cita-citanya jadi romo gitu ya, bisa sih dikasih motivasi atau dikasih cara mendaftarnya ke seminar itu bagaimana gitu. Silahkan Frater. Baik, jika ibu bapak saudara sekalian memiliki putra yang ingin memiliki keinginan untuk menjadi seorang calon imam gitu, atau punya gambaran tertarik gitu ya, pertama dukung dulu, jangan ditahan-tahan gitu, dukung dulu. Habis itu datanglah ke pastor paroki setempat itu, pastor paroki di mana Anda tinggal. Nah, dari situ nanti pasti akan pastor paroki pasti akan mengarahkan. Jika misalkan itu dari lulus SMA gitu ya, ingin mengabdikan diri langsung, mantep milih Keuskupan Purwokerto, minta untuk bisa diarahkan ke Torsa gitu. Nanti kan di Torsa ada pengolahan 2 tahun gitu, TPP, lalu kemudian nanti masuk ke tahun orientasi rohani. Atau kalau mau lewat jalur Merto dulu juga bisa gitu. Seperti itu intinya. Dan tetap dukung dulu anak ibu bapak saudari-saudara sekalian, dan kemudian komunikasikan juga dengan pastor paroki. Pasti pastor paroki akan membantu. Jadi jangan ditahan Bapak Ibu kalau punya putra yang ingin jadi romo kayak Frater Hadi yang dulu itu. Jangan ditahan. Langsung aja hubungi romo paroki di paroki masing-masing ya. Iya, di paroki masing-masing. Nanti bisa tata caranya nanti dijelaskan sama romo paroki. Oke, Frater Hadi, terima kasih kembali. Saya mengucapkan selamat datang, selamat berdinamika bersama kami semua di sini. Saya juga kula nuwun. Bapak Ibu dan saudara terkasih, demikianlah tadi perbincangan kita, perkenalan kita, dan juga ketemu kita dengan Frater yang baru di Paroki Katedral ini, Frater Hari Gunawan Wibisono. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Kalau Anda suka video ini, silahkan diklik like, ya diklik like itu di bawah, dan jangan lupa subscribe Paroki Katedral Purwokerto channel YouTube-nya. Jadi biar ada misa atau ada program paroki yang lain bisa langsung keluar notifikasinya di handphone atau di perangkat Bapak Ibu semua. Demikian tadi edisi Sikat kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa tunggu edisi Sikat yang berikutnya. Terima kasih dan berkah dalam. Oh iya, satu lagi, tetap patuhi 3M ya. Karena dengan kita mematuhi 3M, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat, terutama di Indonesia. Oke, begitu. Terima kasih dan berkah dalam. Bye-bye.